Yang pertama adalah merancang pembuatan maket. Di sini saya bagi tiga. Yang pertama adalah mencari sumber-sumber yang dapat membantu proses pembuatan. Di sini saya menggunakan buku paket dan Google. Dengan cara itu saya akan mendapatkan informasi-informasi yang mendetail dalam proses pembuatan minyak bumi. Yang kedua adalah mencari bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan maket. Bahan-bahan yang saya gunakan dalam pembuatan maket ini kebanyakan adalah bahan-bahan yang telah dipakai atau barang bekas. Contohnya karton, botol plastik, dan stik kayu. Yang ketiga adalah membuat sketsa agar mempermudah dalam proses pembuatan. Dengan kita membuat sketsa, proses pembuatan maket ini akan menjadi lebih mudah dan akan tersusun dengan rapi. Dalam pembuatan maket ini saya akan membagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah proses pembentukan minyak bumi dan yang kedua adalah proses pengolahan minyak bumi. Dalam proses pengolahan minyak bumi ini saya akan membagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama adalah perapian dan yang kedua adalah menara fraksinasi. Yang kedua adalah proses pembuatan. Dalam proses pembuatan ini ada 3 tahap yang saya lakukan. Yang pertama adalah pemotongan sketsa, yang kedua adalah pewarnaan bidang yang telah dipotong, dan yang ketiga adalah perakitan bidang-bidang yang telah diwarnain. Dan ini adalah hasil akhir dari pembuatan maket yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzat Bilang Sugul Hanif Karim dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 19. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bahan bakar fosil. Apa sih itu bahan bakar fosil? Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang terbentuk dari proses pembusukan organisme yang telah mati ratusan juta tahun yang lalu. Di dalam bahan bakar fosil terbagi menjadi 3 bagian, yaitu minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi minyak bumi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, minyak bumi sangat membantu kehidupan kita, yaitu sebagai bahan bakar kendaraan kita, bahan bakar pabrik, dan juga campuran aspal. Di dalam minyak bumi terdapat campuran kompleks, yaitu antara lain senyawa hidrokarbon dan juga senyawa karbon. Senyawa hidrokarbon antara lain adalah alkana, sikloalkana, alkena, alguna, dan juga senyawa aromatik. Dan senyawa karbon antara lain adalah oksigen, nitrogen, dan juga sulfur atau belerang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan minyak bumi. Seperti yang saya katakan tadi, minyak bumi berasal dari organisme atau zat renik yang telah mati, tidak hanya di lautan saja, melainkan di daratan juga. Zat renik akan mengendap di dasar lautan karena tertutup endapan pasir atau lumpur dan zat-zat lain. Dengan terjadinya endapan tersebut akan menjadi lapisan lumpur dan akan menjadi batuan karena tertekan tekanan dari atas. Jika telah menjadi batuan, tidak lama kemudian batuan tersebut menghasilkan minyak dan gas karena meningkatnya tekanan dan juga suhu serta adanya bakteri anaerob, yaitu bakteri pengurai yang merombak senyawa-senyawa kompleks dalam zat renik menjadi senyawa-senyawa hidrokarbon. Jika kita melakukan pengeboran, maka minyak-minyak tersebut akan terkumpul lalu dipompa melalui pipa ini. Kemudian setelah itu, minyak yang telah dipompa akan dikirimkan ke stasiun tangki atau kilang minyak, bisa dengan pipa-pipa tersebut, atau juga bisa melalui kapal-kapal ini, lalu didistribusikan oleh truk agar bisa sampai ke kilang minyak atau tangki. Setelah sampai ke kilang minyak, minyak akan dipanaskan di perapian dengan suhu 400 derajat Celcius. Setelah itu, minyak dikirimkan ke menara frekuensi. Namun sebelum itu, minyak harus melalui tahap desalting, yaitu menghilangkan kotoran atau garam yang telah tercampur dengan minyak mentah agar pipa-pipa tidak mengalami korosi atau penyumbatan. Minyak mentah atau cool oil berbentuk cairan kental hitam dan berbau kurang sedap. Minyak mentah atau cool oil
harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan menjadi bahan bakar atau keperluan lainnya, karena terdiri dari 500 jenis hidrokarbon dengan jumlah atom C1 hingga lebih dari C70. Oleh karena itu, titik didih juga akan meningkat berdasarkan jumlah atom, sehingga memiliki perbedaan titik didih. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan cara destilasi atau penyulingan bertingkat, yaitu pemisahan minyak bumi berdasarkan titik didihnya agar terbagi menjadi kelompok-kelompok atau fraksi-fraksi. Maka akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, C1 hingga C4 menghasilkan LPG atau gas. Yang kedua, C5 hingga C9 menghasilkan bahan kimia. Yang ketiga, C5 hingga C10 menghasilkan bahan bakar bensin. Yang keempat, C10 hingga C14 menghasilkan bahan bakar pesawat atau aftur. Yang kelima, C14 hingga C20 menghasilkan bahan bakar diesel. Yang keenam, C20 hingga C50 menghasilkan pelumas, lilin, dan lain-lain. Yang ketujuh, C20 hingga C70 menghasilkan bahan bakar kapal dan pembangkit pabrik. Dan yang terakhir, C lebih dari 70 menghasilkan aspal. Kesimpulan dari saya, bahan bakar fosil khususnya minyak bumi adalah energi yang tidak dapat diperbarui lagi. Sekalipun dapat diperbarui, membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi, kita sebagai umat manusia harus menggunakannya dengan bijak atau menghematnya dengan cara menggunakan kendaraan umum saat kita keluar atau menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.